Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Putri Al-Jazira dengan NIM 90500123134 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Dalam materi kali ini, ada 5 pokok pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu perekonomian sederhana atau biasa disebut dengan perekonomian dua sektor. Terus yang kedua, fungsi tabungan dan fungsi investasi. Yang ketiga, yaitu perekonomian dengan kebijakan fiskal atau biasa disebut dengan perekonomian tiga sektor. Yang keempat, perekonomian terbuka atau biasa disebut dengan perekonomian empat sektor. Dan materi yang terakhir yaitu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Materi yang pertama yaitu perekonomian sederhana atau biasa disebut dengan perekonomian dua sektor. Dalam menganalisis perekonomian suatu negara atau wilayah, perhatian terhadap dua sektor utamanya yaitu rumah tangga dan perusahaan. Menjadi penting pendekatan kualitatif dalam penelitian ekonomi menawarkan pemahaman yang dalam tentang interaksi kompleks di antara keduanya, yang seringkali tidak dapat ditangkap sepenuhnya melalui data kuantitatif semata. Landasan teoritis untuk memahami dinamika perekonomian dua sektor ini dapat ditemukan dalam beberapa konsep ekonomi utama. Yang pertama itu teori perekonomian rumah tangga dan teori perekonomian perusahaan. Yang kedua, struktur perekonomian dua sektor. Yang ketiga, analisis fungsi biaya. Yang keempat, dinamika perubahan gaji dalam perekonomian dua sektor ini. Materi yang kedua yaitu fungsi tabungan dan fungsi investasi. Tapi kali ini saya akan membahas terlebih dahulu fungsi tabungan. Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, kalangan pengusaha, dan masyarakat umum lainnya. Sebelum adanya perbankan, masyarakat menyimpan uangnya di rumah, seperti di lemari maupun di bawah kasur. Dan dengan penyimpanan yang seperti itu sangat tidak efektif karena memiliki risiko kehilangan yang tinggi. Dengan adanya perbankan yang menyediakan produk tabungan, masyarakat sudah mulai tertarik untuk menabung di bank karena banyak keuntungan yang diperoleh, antara lain yaitu uang yang disimpan lebih aman dibandingkan kita menyimpan uang tersebut di rumah seperti di bawah kasur ataupun di lemari. Penjelasan selanjutnya adalah fungsi investasi. Investasi adalah pengeluaran yang ditunjukkan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital. Investasi adalah kegiatan mendayagunakan dana atau modal. Terkadang pengertian investasi biaya tapi disamakan untuk dengan berbeda dengan pengertian ongkos. Investasi berhubungan dengan tabungan. Pendapatan yang diterima sebagian dipakai untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk ditabung. Namun dari sisi pengeluaran, pendapatan digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi untuk investasi, sehingga Y sama dengan C tambah I. Dalam ekonomi dua sektor ini yang dimaksud Y sama dengan C tambah I artinya penabung menyimpan uangnya di bank sehingga investor dapat meminjam dari bank dan digunakan untuk menambah atau mempertahankan stok kapitalnya. Materi ketiga yaitu perekonomian dengan kebijakan fiskal atau biasa disebut dengan perekonomian tiga sektor. Perekonomian tiga sektor merupakan pembahasan tentang para pelaku ekonomi dalam cakupan suatu wilayah negara berskala nasional yang di dalamnya terdapat sektor rumah tangga, sektor perusahaan, dan sektor pemerintah, di mana elemen pemerintah ini dimasukkan ke dalam analisis pendapatan nasional. Peran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor ini pemerintah menjadi peran utama dalam pergerakan roda ekonomi suatu negara. Dalam hal ini terdapat peran-peran yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu peran alokasi, peran keseimbangan, peran negara dalam mengatasi eksternalitas, dan peran negara dalam menerapkan moralitas Islam. Adapun sirkulasi aliran pendapatan pada perekonomian tiga sektor,
Sirkulasi pendapatan dan keseimbangan dalam ekonomi tiga sektor ini dapat ditunjukkan dan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu aliran pertama, yaitu sektor perusahaan melakukan pembayaran kepada dua kategori. Pertama, pembayaran kepada sektor rumah tangga, yaitu berupa pendapatan dari faktor produksi. Kedua, pembayaran kepada pemerintah berupa pajak perusahaan. Aliran yang kedua yaitu rumah tangga memperoleh pendapatan melalui dua cara. Yang pertama, perusahaan membayarkan upah dan gaji, bunga dan keuntungan serta sewa kepada rumah tangga. Kedua, pemerintah membayar gaji dan upah kepada rumah tangga yang menjadi aparatur sipil negara atau biasa disebut dengan ASN. Aliran yang ketiga yaitu pendapatan pemerintah berasal dari pajak yang dibayarkan sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Pemasukan ini digunakan oleh pemerintah untuk membayar gaji dan upah pegawai serta untuk membeli bahan produksi berupa barang dan jasa dari perusahaan. Materi yang keempat yaitu perekonomian terbuka atau biasa disebut dengan perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor adalah jenis perekonomian yang melibatkan empat sektor, yaitu sektor rumah tangga, sektor pemerintah, sektor perusahaan, dan sektor internasional. Perekonomian 4 sektor ini juga sering disebut dengan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan berbagai negara. Sektor rumah tangga berperan memaksimalkan apa yang dimiliki seperti tanah, sumber daya alam, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pada sektor perusahaan berperan mempekerjakan dan memberikan balas jasa berupa uang karena telah menggunakan jasa untuk memproduksi. Sedangkan pemerintah memekanisme pasar atau interaksi permintaan dan penawaran pasar. Selain itu juga menjaga kestabilitas ekspor dan impor agar tetap terjaga melalui hubungan kerjasama dengan negara lain dalam perdagangan internasional. Materi terakhir yaitu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, mobilitas modal, transfer informasi dan pengetahuan, serta migrasi tenaga kerja. Yang kedua, sirkulasi dan aliran pendapatan. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan tersebut meliputi gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan, yaitu seperti ditunjukkan oleh aliran. Aliran pendapatan ini telah dikurangi oleh pajak keuntungan perusahaan, tetapi belum dikurangi oleh pajak pendapatan perseorangan atau individu. Terus yang ketiga, ekspor dan impor. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku apabila aliran tersebut diperhatikan dengan teliti akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian tiga sektor sebagai kiblat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Yang keempat, yaitu nilai tukar uang. Transaksi ekspor akan mengakibatkan adanya uang asing masuk ke negara Indonesia. Biasanya dalam kegiatan ekspor Indonesia, nilai tukar yang digunakan adalah dolar atau USD. Pendapatan yang diterima oleh eksportir yang biasanya berupa dolar akan ditukarkan ke mata uang rupiah agar dapat digunakan sebagai modal untuk menciptakan barang. Nilai tukar suatu negara sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kegiatan ekspor, di mana jika nilai tukar menguat atau apresiasi, maka ekspor akan menurun dikarenakan barang-barang dalam negeri menjadi mahal dibanding dengan barang-barang impor yang menyebabkan turunnya permintaan akan barang-barang ekspor.